Swastiastu. Yang saya hormati Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI, selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK, selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SA MSI, selaku penelaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangswandani, NIM 17170531336 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian skripsi saya dengan judul Pengaruh Kemudahan Pengguna, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan e-commerce. Studi kasus pada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Nah, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi membuat seluruh kegiatan dan seluruh kebutuhan sangat mudah didapatkan hanya dengan melalui genggaman tangan. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat, organisasi, maupun perusahaan yaitu adalah internet. Kemunculan internet mengubah cara orang berkomunikasi dan juga mengubah cara orang untuk berbisnis. Hal tersebut dapat terjadi karena internet dapat menghubungkan lebih luas ke banyak orang, seperti masyarakat, organisasi, pelaku usaha, maupun perusahaan. Hal ini juga didukung dengan mudahnya mengakses internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Indonesia merupakan 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat pertama, menurut Tangkari 2019. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce memiliki nilai ekonomis yang bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, UKM yang sudah memanfaatkan teknologi sangat terbantu dengan adanya e-commerce tersebut. Pada September 2019, salah satu UKM produsen baju Bali, yaitu Dani Collection, yang berlokasi di Desa Gegel, Kecamatan Klungkung, mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan wawasan tentang promosi dan penjualan produknya menggunakan layanan e-commerce. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan pelaku UKM di Kecamatan Klungkung dapat memanfaatkan pelatihan dan penggunaan e-commerce dengan baik. Akan tetapi, masih banyak pelaku UKM yang enggan untuk menggunakan layanan e-commerce dengan dalih yang pertama, masih banyak pelaku UKM yang belum paham akan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan layanan e-commerce. Hal ini terjadi karena keterbatasan dalam informasi. Yang kedua, yaitu pelaku UKM yang tidak mengerti produk e-commerce akan mengurungkan minatnya untuk menggunakan layanan e-commerce, sehingga banyak pelaku UKM lebih memilih untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpercayaan pelaku UKM pada sistem transaksi menggunakan e-commerce. Yang keempat, yaitu pelaku UKM takut akan resiko yang didapat jika menggunakan layanan e-commerce. Nah, di antaranya yaitu ada resiko kekhawatiran tentang adanya penipuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Teknologi Asisten Model, Kemudahan Pengguna, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan e-commerce. Studi kasus pada UKM di Kecamatan Klungkung. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyaknya pelaku UKM yang belum paham akan kemudahan bertransaksi menggunakan e-commerce. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang terjadi di kalangan pelaku UKM. Yang kedua, yaitu pelaku UKM yang tidak mengerti produk e-commerce akan mengurungkan minatnya untuk menggunakan produk e-commerce, sehingga banyak pelaku UKM yang lebih memilih untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpercayaan pelaku UKM pada sistem bertransaksi menggunakan e-commerce. Yang keempat, pelaku UKM takut akan risiko yang didapat jika menggunakan layanan e-commerce, di antaranya yaitu risiko kekhawatiran tentang adanya penipuan. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu kemudahan pengguna, kepercayaan, risiko, dan minat penggunaan e-commerce. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Yang pertama, apakah persepsi kemudahan pengguna berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung? Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung? Yang ketiga, yaitu apakah risiko berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah pengaruh persepsi kemudahan pengguna terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Yang kedua, mengetahui apakah pengaruh kepercayaan terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Yang ketiga, mengetahui apakah pengaruh resiko terhadap minat penggunaan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat bagi pengembangan ilmu. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan atau pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan penelitian sejenis. Ada pemanfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang dan menambah wawasan berpikir dan memperluas pengetahuan baik dari teori maupun praktek. Yang kedua yaitu bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya. Bagi pelaku UMKM dan UKM, dapat memberikan pemahaman lebih akan manfaat penggunaan layanan e-commerce dan dapat menunjang kinerja pelaku UKM yang ada di Kecamatan Klungkung. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi yang bermanfaat untuk sivitas akademika. Baik, selanjutnya yaitu ada kajian teori. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori teknologi asisten model. Nah, atau biasa disebut dengan TAM. Nah, TAM ini merupakan model teori yang dikembangkan guna mengetahui tingkat penerimaan sebuah sistem teknologi baru di kalangan pelaku pengguna teknologi informasi. Menurut Rahmawati dan Yuliana 2020. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986. Teori ini merupakan pengembangan dari Theory of Resonant Action atau TRA. Nah, oleh Adson dan Feshbein pada tahun 1980. Nah, TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA, yaitu kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian. Nah, tujuan utama dari TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap sikap dan tujuan penggunaan komputer. Yang selanjutnya yaitu persepsi kemudahan pengguna, persepsi kepercayaan, persepsi resiko, usaha kecil dan menengah atau UKM, e-commerce yang terdiri dari pengertian e-commerce, jenis-jenis e-commerce, dan metode pembayaran e-commerce. Dan yang terakhir itu ada minat bertransaksi menggunakan e-commerce. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Puspaningtyas yaitu pada tahun 2016, persepsi kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce. Yang kedua dari Yolanda dan Widijoko 2016, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce. Yang ketiga, penelitian dari Somat dan Purnomosidi tahun 2016. Nah, kontur kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Yang keempat, penelitian dari Utami dan Suwarno pada tahun 2017. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan, manfaat, dan risiko berpengaruh signifikan terhadap minat pembeli untuk menggunakan sistem e-commerce. Selanjutnya, penelitian dari Budi Astuti dan Muid pada tahun 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce. Dan penelitian yang terakhir yaitu dari Saputri 2020, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan variabel risiko belanja berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi daring atau online di Tokopedia.
Baik, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu model kerangka tersebut tersusun dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah kemudahan pengguna atau X1, kepercayaan yaitu X2, dan risiko X3. Sedangkan variabel dependennya dalam penelitian ini adalah minat penggunaan e-commerce atau Y. Keterangan. Nah, terdapat tanda panah. Itu merupakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu yang pertama, H1, kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. H2, kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Dan H3, persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klungkung, khususnya UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UKM. Alasan peneliti menggunakan lokasi pada UKM di Kecamatan Klungkung karena sudah pernah dilakukannya pelatihan pemasaran secara online berbasis e-commerce. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Nah, peneliti melakukan penelitian tentang penerapan teknologi asisten model, kemudahan pengguna, kepercayaan, dan risiko terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Studi kasus pada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan survei lapangan. Nah, instrumen dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan ke responden, yaitu kepada pelaku UKM di Kecamatan Klungkung. Setelah data terkumpul, kemudian diuji dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Teknik analisis data selanjutnya disajikan, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM di Kecamatan Klungkung dengan jumlah UKM di Kecamatan Klungkung pada tahun 2021 sebanyak 1.113 pelaku UKM. Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan purposive sampling. Kriteria yang disajikan sebagai acuan pengambilan sampel adalah yang pertama, sampel merupakan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Yang kedua, sampel sudah mengenal e-commerce atau online shopping. Yang ketiga, sampel pernah melakukan transaksi online minimal 1 kali. Untuk menentukan jumlah sampelnya, yaitu menggunakan rumus Slovin. Nah, di mana sampel yang didapat yaitu sebanyak 92 responden. Baik, selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Nah, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran yaitu skala Likert 5 poin. Baik, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, variabel yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Indikatornya adalah yang pertama, mudah dipelajari dan penggunaannya fleksibel. Yang kedua, sistem dapat mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan pengguna. Yang ketiga, penggunaan mudah serta pengefisien waktu. Yang keempat, mudah untuk dioperasikan. Variabel yang kedua yaitu kepercayaan. Indikatornya adalah yang pertama, jaminan kepuasan. Yang kedua, keperhatian. Yang ketiga yaitu keterusterangan. Variabel yang ketiga yaitu persepsi risiko. Nah, indikatornya yaitu risiko produk. Yang kedua, risiko transaksi. Dan yang ketiga yaitu risiko psikologis. Yang terakhir yaitu ada minat penggunaan e-commerce. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mempunyai manfaat. Yang ketiga, ketepatan dalam pembelian produk. Dan yang keempat yaitu pembelian secara berulang. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang kedua itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas.
Nah, yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Baik, kita lanjutkan pada bab 4 yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 92 kuesioner yang telah terisi lengkap sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Nah, peneliti dapat memaparkan karakteristik responden pada penelitian ini, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah, mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 54 orang atau sebesar 58,7%. Nah, pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas berusia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 34,8%. Pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas berpendidikan terakhir SMP atau SMA sebanyak 58 orang atau sebesar 64,1%. Ditinjau dari rata-rata UKM yang mengakses internet dalam seminggu mayoritas 16-20 jam, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 33,7%. Pelaku usaha kecil dan menengah yang menunjukkan menggunakan layanan e-commerce paling banyak yaitu Shopee sebanyak 25 orang atau sebesar 27,2%. Kemudian dilanjutkan dengan uji kualitas data berupa uji validitas yang dapat dilihat pada slide bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh butir pertanyaan pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada slide bahwa nilai alpha Cronbet dari seluruh variabel yang digunakan lebih besar dari 0,70, artinya seluruh instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan seluruh variabel dinyatakan reliable atau handal sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Selanjutnya, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, berdasarkan pada tabel yang telah ditunjukkan pada slide bahwa nilai axiom Seg-Toothillet sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov set. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Baik, yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Nah, nilai fit dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih besar dari 0,10. Nah, nilai korelasi di antara variabel bebas dapat diketahui mempunyai korelasi yang lemah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linear. Baik, yang ketiga yaitu ada uji heterogeneisitas. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heterogeneisitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang dapat dilihat pada slide bahwa konstanta sebesar 26,939 artinya bahwa apabila semua variabel independen bernilai konstan atau 0, maka variabel minat penggunaan layanan e-commerce memiliki nilai positif 26,939 satuan. Nah, untuk koefisien X1 dan X2 memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa kemudahan pengguna atau X1 dan kepercayaan X2 memberikan pengaruh ke arah positif terhadap minat penggunaan e-commerce. Nah, untuk koefisien X3 memiliki nilai negatif yang menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada slide bahwa koefisien determinasi sebesar 0,741. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 74,1% variabel minat penggunaan layanan e-commerce
dipengaruhi oleh variabel kemudahan pengguna, kepercayaan, dan persepsi risiko, sedangkan 25% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Nah, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kemudahan pengguna memiliki nilai signifikan 0,002, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki nilai signifikasi 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki nilai signifikasi 0,003, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, pembahasan pada penelitian ini yaitu yang pertama, kemudahan pengguna berpengaruh signifikan positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Artinya, persepsi konsumen akan kemudahan pengguna dapat menimbulkan minat penggunaan layanan e-commerce. Nah, jika kemudahan pengguna semakin tinggi, maka minat penggunaan layanan e-commerce juga akan semakin tinggi. Yang kedua, kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce, sehingga hipotesis kedua diterima. Jika kepercayaan semakin tinggi, maka minat penggunaan layanan e-commerce akan semakin tinggi pula. Yang ketiga yaitu persepsi risiko berpengaruh signifikan negatif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Jika persepsi risiko semakin tinggi, maka minat penggunaan layanan e-commerce akan semakin rendah. Selanjutnya, implikasi. Nah, hasil ini mengandung implikasi agar kedepannya para pengembang aplikasi e-commerce selalu berinovasi untuk membuat aplikasi e-commerce yang dapat digunakan lebih mudah. Dengan demikian, diharapkan minat penggunaan layanan e-commerce semakin meningkat. Yang kedua, hasil ini mengandung implikasi agar kedepannya pengembang aplikasi e-commerce selalu berinovasi untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi e-commerce. Dengan demikian, diharapkan minat penggunaan layanan e-commerce akan semakin meningkat. Yang ketiga, hasil ini mengandung implikasi agar kedepannya para pengembang aplikasi e-commerce membuat aplikasi e-commerce yang aman untuk meminimalisir risiko penggunaan e-commerce. Nah, dengan demikian diharapkan minat penggunaan layanan e-commerce semakin meningkat. Baik, selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemudahan pengguna dan kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat penggunaan e-commerce, dan persepsi risiko berpengaruh signifikan negatif terhadap minat penggunaan e-commerce. Baik, saran pada penelitian ini yaitu bagi usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung, perlu diperhatikannya terkait kemudahan pengguna, kepercayaan, dan persepsi risiko, sehingga persepsi kemudahan pengguna pada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung terhadap layanan e-commerce itu semakin membaik. Nah, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi minat penggunaan layanan e-commerce. Melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dapat menambah populasi, yaitu dengan menambah jumlah usaha kecil dan menengah tidak hanya yang berada di Kecamatan Klungkung saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Baik, sekian presentasi ujian skripsi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.